Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Hari ini Minggu 16 Agustus 2020, bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan saudara, jaga jarak, dan jaga kehidupan iman sebagai satu keluarga. Sebelum ibadah mulai, kita akan ambil saat hening sejenak. Kini ibadah siap dimulai, kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita dalam keadaan apapun. Dia beserta dengan kita. Mari kita angkat kidung pujian dari Kidung Jemaat 11 ayat 1 sampai dengan 3. Anak-anak mari nyanyi. Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Tema ibadah minggu ini adalah kasih, wacana atau praktek. Tema ini bertujuan agar umat benar-benar menyadari bahwa kata kasih bukanlah sebuah wacana, tetapi sebuah tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kidung Jemaat 434 ayat 1 sampai dengan 4, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah
hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Gandum harus dipendam baru banyak buahnya. Demikian kasihku di dalammu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sengit. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sengit. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa. Kita berdoa. Dalam keberadaan kami yang Kau pantaskan untuk menghadap hadirat-Mu ini, kami mengaku akan segala kelemahan kami dalam menghadapi setiap godaan dosa. Dosa kami membuat jurang yang mendalam dalam hubungan kebersamaan dengan-Mu, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tahirkanlah kami dari segala perbuatan salah kami. Layakan dan pantaskan kami untuk senantiasa berada dalam perlindungan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah memohon dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, kita angkat pujian dari nyanyian umat NKB 17 ayat 1 sampai dengan 2. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila
Saudara, karena kemurahan Tuhan, Dia menyatakan berita anugerah pengampunan dosa bagi kita sekalian. Yang salah satunya tertulis di dalam surat Kolose, pasalnya yang ketiga, ayat 3 dan 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita saling memberikan salam. Damai Kristus besertamu. Sebagai tanda kesiapan hati kita menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 389 ayat 1 dan 4. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mendapatkan perintah serta kehendak-Nya, mari kita satu dalam doa. Saatnya kami akan membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, dan merenungkannya. Kiranya tidak sia-sia apa yang kami lakukan, tapi kami terberkati olehnya. Dan terlebih penting dari itu, kami mampu melakukannya seperti yang Kau kehendaki. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, pakailah sebagai saluran kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman pada hari ini dibacakan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarnya, memperhatikannya, merenungkannya, dan melakukannya.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan semangat. Jangan lupa Bapak Ibu, besok Panjat Pinang. Nah, enggak ya saudara ya? Enggak boleh. Jadi kita 17-an di rumah masing-masing. Saya enggak tahu ya, acara 17-an di istana, upacaranya seperti apa. Ya, kita lihat saja besok. Dan jangan lupa, sekali lagi saudara, besok ada kebaktian 17 Agustus. Dan kita akan diajar sesuatu yang penting agar kita sebagai warga negara punya tanggung jawab untuk membangun negeri ini. Dan itu satu pesan yang penting. Besok jangan lupa menyimaknya. Baik, hari ini saudara, tema kita adalah kasih, wacana, atau praktek. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih itu wacana atau praktek? Mudah saja sebetulnya jawabannya saudara, ya pasti praktek lah, gitu ya. Pasti sebuah tindakan nyata, bukan hanya teori-teori. Lalu kenapa menjadi pertanyaan? Kenapa jadi tema, saudara? Karena tema semacam ini bukan pertama kali nih saya khotbahkan, dan bukan pertama kali saya dengar, sudah sangat sering. Ternyata saudara, tema semacam ini memang masih sangat dibutuhkan. Sebab dalam prakteknya, kasih belum tercermin dengan nyata di dalam kehidupan sehari-hari umat Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan, ada prinsip kasih walaupun dan prinsip kasih namun. Nah saudara, seringkali prinsip kasih walaupun ini kalah dengan prinsip kasih namun. Nah penjelasannya gini saudara. Prinsip kasih walaupun itu kan tetap mengasihi, tetap memberi yang terbaik, walaupun orang lain membenci kita, walaupun orang lain menolak, memusuhi kita, tapi terus kita lakukan. Nah, prinsip kasih walaupun ini seringkali gagal, kalah dengan tadi prinsip kasih namun, yang pada saat mau melakukan itu selalu didasari dengan pertanyaan, apa untungnya untuk saya? Apa manfaatnya untuk saya? Apa gunanya untuk saya dan lain-lain. Nah sehingga jika tidak ada untungnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, ya saya tidak bisa mengasihimu. Saya berhenti mengasihi. Nah jadi mengasihi namun itu ya aku mau mengasihi namun apa dulu untungnya, apa dulu manfaatnya, dan seterusnya. Itu satu masalah. Ada lagi alasan yang lain saudara. Sehingga tema kita ini tetap relevan. Misalkan saudara, kita ini seringkali mengasihi dengan perhitungan secara manusiawi. Nah contoh gini saudara ya. Kan ada kasih agape. Nah kasih agape ini kan kasih yang seringkali memang secara sempurna hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Kasih yang tidak menuntut apapun, ya, menuntut balasan apapun, enggak. Nah, kasih agape semacam ini, saudara, itu kan seringkali disebut dengan kasih imajinatif, kasih imajiner, kasih khayalan. Ya, karena memang, ya, saya bisa memahami, saudara ya, sebab kasih agape ini adalah kasih yang rela berkorban. Ya, seperti yang seringkali saya katakan pada saudara. Apa bedanya menyisakan, menyisihkan, membagi, dan berkorban? Kan jelas beda, saudara. Nah, kasih agape itu tentu bukan menyisakan. Bagaimana mungkin agape kok menyisakan? Kita punya martabak, 10 potong, kita makan, kenyang, puas, masih ada sisa 2 misalkan. Kasih ke orang lah. Nah itu kan menyisakan. Pasti bukan agape.
lalu menyisihkan. Udah bagus, tapi tetap bukan agape, saudara. Dari awal kita siapkan sekian potong, 2 potong, 3 potong, atau berapapun untuk seseorang, lalu kita makan sisanya. Udah bagus, tapi bukan agape juga. Membagi misalkan, itu jauh lebih sulit kan saudara ya. Punya 10, 5. Dinikmati orang lain, 5 kita nikmati. Tapi itu pun juga belum agape. Karena agape itu Tuhan pengennya kita berikan seluruhnya. Secara totalitas kita berikan kepada orang lain. Ya tentu jadi sebuah pertanyaan kan saudara ya. Mana ada orang semacam itu? Ya kan saudara ya. Mana ada orang semacam itu? Mana ada sih? Ya, itulah lalu menjadi pertanyaan untuk kita. Kita sudah sampai di level mana, saudara? Ya, mendinglah kalau sudah bisa membagi ya itu sudah sangat baik. Yang penting kita naik kelas dari menyisakan sampai akhirnya kita bisa rela berkorban. Nah, saudara, berdasarkan kasih agape itulah kemudian muncul kisah-kisah luar biasa. Kisah-kisah yang dilakukan, dipraktekkan langsung oleh Yesus maupun yang diajarkan melalui ilustrasi-ilustrasi. Misalkan saudara, kisah anak yang hilang, nah itu kan sebuah ilustrasi yang Tuhan Yesus lakukan. Kisah tentang pekerja yang dibayar sama, diupah sama dengan orang yang dari bekerja 1 jam sama dengan dari bekerja yang dari pagi sampai sore. Nah itu kan sebuah ilustrasi. Lalu kalau yang kisah nyata misalkan, Tuhan Yesus melindungi perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah itu kan sebuah bentuk kasih yang luar biasa. Nah kisah-kisah itu saudara, semua itu kesimpulannya sama. Bahwa Allah adalah Maha Kasih. Tuhan adalah Maha Kasih. Padahal saudara kalau dipikir-pikir nih ya, kisah anak yang hilang gitu. Ngapain ya bela-belain anak yang durhaka itu? Minta warisan sebelum orang tuanya meninggal. Minta warisan saat ayahnya masih hidup itu pantang sebetulnya, saudara. Tapi itulah yang dikisahkan dalam kisah anak yang hilang. Kemudian uangnya dihambur-hamburkan, setelah habis ludes dia pulang. Setelah pulang bapaknya membuat pesta. Ngapain dia saudara? Tapi itulah kasih agape. Misalkan tentang kisah pekerja yang dibayar sama padahal jam kerjanya beda. Yang satu dari pagi sampai sore, yang satu cuman 1 jam. Dan ini kan aneh saudara ya. Aneh, logikanya nggak di akal kita. Tapi saudara kalau dipikir-pikir ngapain ya? Kisah semacam itu muncul. Coba perhatikan saudara, Matius 20 ayat 6-7. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Saudara, di sana dikatakan karena tidak ada orang yang mengupah kami. Kami orang gak laku. Kami ini sisa-sisa yang tidak diminati. Dan itu mewakili kita orang berdosa, saudara. Tapi si tuan kebun anggur mengatakan apa? Silahkan bekerja dan kamu akan mendapat upah sama dengan yang dari pagi bekerja. Nah, tentu yang bekerja dari pagi ya marah kan, protes, enak banget dia, cuman 1 jam. Tapi keputusan sang pemilik kebun tidak bisa diganggu gugat. Itulah logika kasih yang tidak sama dengan logika kita. Contoh yang ketiga tadi, saudara. Untuk apa ya Yesus membela dan menyelamatkan nyawa perempuan yang berbuat zina? Kan jelas-jelas
perempuan ini nggak benar, saudara. Namun perhatikan kisah itu. Perhatikan kisah itu. Di mana laki-lakinya? Di mana dia, saudara? Nah, jangan-jangan laki-laki itu ada di antara orang-orang yang berteriak, lempar, lempar. Sampai mati, lempar sampai mati. Karena kalau perempuan itu nggak segera dilempar sampai mati, jangan-jangan perempuan itu kan bercerita bahwa pelanggannya adalah salah satu dari orang-orang yang berteriak-teriak itu. Pelanggannya adalah salah satu orang yang bekerja di bait Allah. Maka dia segera dihukum mati. Dan Tuhan Yesus tidak bisa terima dengan kejadian itu. Maka dia menolongnya. Padahal itu sangat beresiko, saudara. Karena bisa saja yang dilempari adalah Tuhan Yesus. Sebab bukan pertama kali itu Tuhan Yesus mau dilempari, itu bukan pertama. Sudah beberapa kali dan ini yang kesekian kali, saudara. Nah, ada hal yang menarik dalam kisah perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, saudara. Ada sebuah pertanyaan yang Tuhan Yesus sampaikan, dan pertanyaan itu sangat telak, saudara. Dia bertanya begini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan pertama kali yang melemparnya. Ada yang berani, saudara, melempar? Ada yang berani melempar? Nggak ada, saudara. Ya, nggak ada. Sebab, apakah ada orang yang tidak pernah berbuat dosa? Malah perhatikan ayat berikut, saudara. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Yohanes 8 ayat 9. Mengapa dari yang tertua? Sebab biasanya yang senior lah, yang paling sombong. Tapi kali ini, yang paling tua, ya baguslah ya, mau menjadi teladan, sebab pertama yang memilih pergi dan sadar, ia pun berdosa. Dan jangan-jangan paling banyak dosanya si orang tua itu. Nah, itulah kasih, saudara. Sekali lagi, itulah kasih. Sangat beresiko apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena hukuman rajam bagi orang yang berlaku zina itu pada saat itu adalah hukuman yang sangat digemari, sering terjadi. Dan Tuhan Yesus menghentikan ketidakadilan pada saat itu. Nah, kita kembali kepada bacaan kita, saudara ya. Itulah contoh-contoh bagaimana agape memang sesuatu hal yang tidak mudah. Dan itu adalah tantangan bagaimana kasih memang sekarang ini menjadi tidak relevan. Karena standar Tuhan dengan agape itu ternyata sangat tinggi. Kasih Tuhan yang disebut agape itu ternyata memang bukan sesuatu yang mudah. Baik, kita kembali ke dalam bacaan kita. Nah, ada pertanyaan yang menarik, saudara, terkait bacaan kita. Kenapa ada kesan Yesus jual mahal dalam menolong perempuan Kanaan ini? Yesus sama sekali tidak merespon. Kalau saudara perhatikan ayat 23 tadi ya. Cuek, acuh. Bahkan menyampaikan perumpamaan yang menurut saya orang bisa tersinggung ya, karena dikatakan nggak pantas memberi makan anjing dari makanan yang dikasih ke anak kita. Itu kan sebetulnya sangat menyinggung perasaan, saudara. Nah, tapi mari coba kita lihat duduk perkaranya kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu. Baik, pertama-tama saudara, yang harus diingat bahwa perempuan Kanaan itu adalah perempuan pejuang. Perempuan hebat, saudara. Dia tidak pedulikan harga dirinya dan kepentingannya, bahkan gengsinya demi anaknya. Dalam ayat 22 disebutkan, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Maka demi kesembuhan putrinya, ia mencari kesembuhan dan tidak peduli lagi apakah pertolongan itu datang dari orang-orang sebangsanya ataupun bangsa lain. Pokoknya siapapun asal bisa menolong, bisa menyembuhkan, ia bersedia menerimanya. Nah, saudara, untungnya ia mendengar kabar tentang pelayanan kasih dan
mujizat-mujizat yang seringkali Yesus lakukan. Maka ia memburu, ia mengikuti, dan terus merengek. Maka tadi di dalam ayat 23 dikatakan berteriak-teriak. Nah, ini kan memberikan tanda bahwa ia sungguh-sungguh berharap. Dan itu dia buktikan. Nah, bagaimana ceritanya? Untuk membuktikan hal itu, maka Tuhan Yesus menguji imannya. Jadi, jual mahal tadi bertujuan untuk menguji imannya, menguji keyakinan perempuan itu. Nah, ini kan sebab perempuan tadi adalah perempuan asing kan, saudara, orang Kanaan, ya. Dan Yesus ingin mengetahui sampai di mana keteguhan hatinya dalam mencari pertolongan. Nah, maka Tuhan Yesus memancing dengan mengatakan ayat yang tertulis dalam ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi yang Kanaan enggak, saudara kan? Yang bangsa lain enggak. Ya. Hanya domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, ini kebangsaan sekaligus keyakinan si perempuan tadi disindir, dipancing, saudara. Apakah perempuan itu menjaga gengsinya sebagai orang non-Israel? Sebab orang Kanaan ini kan merasa lebih baik dari orang Israel, saudara ya. Merasa bangsa yang lebih besar, lebih hebat. Bahkan termasuk dalam hal sesembahan mereka. Ini perhatikan informasi ini, saudara ya. Orang Kanaan itu punya yang namanya panteon. Panteon itu gedung yang sangat megah, besar, yang diyakini dewa-dewa itu tinggal di sana. Nah, pemimpinnya namanya El, saudara. El. Jadi bangunan megah untuk tempat tinggal para dewa. Kalau yang kecil itu kan namanya kuil, saudara. Nah, ini panteon itu adalah gedung yang besar. Nah, banyak sekali dewa-dewa yang disembah oleh orang Kanaan. Ada Hadad, itu adalah dewa Taufan. Ada Dagon, ya. Ada dewi-dewi Azerah, Astarte, Anat, ya. Dan ada banyak sebutan. Kotar, Hazis adalah dewa kecerdasan, dan banyak lainnya. Jadi mereka ada kesombongan buat Tuhannya itu komplit, Tuhannya lengkap. Nggak mungkin malapetaka, tidak mungkin penyakit, tidak mungkin masalah, nggak bisa selesai di dalam kehidupan orang Kanaan. Dewanya aja banyak. Namun saudara, dengan tidak ragu, perempuan itu, perhatikan ayat 25. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, menyembah dan berucap, "Tuhan, tolonglah aku." Mungkin ya, ini mungkin saudara ya. Saya menduga dia sudah mencari pertolongan ke pemuka-pemuka agamanya, ke dewa-dewanya. Ya, tapi karena nggak ada solusi, maka dia datang kepada Yesus. Dia datang, dia menyembah, dia meyakini dan menobatkan Yesus sebagai Tuhannya. Selanjutnya, tidak saja kebangsaannya, tidak saja keyakinannya, perempuan itu diuji lebih keras lagi, yaitu harga dirinya. Oh, ini kan kalau udah harga diri nih, orang kadang-kadang udahlah selesai sudah gitu ya. End sudah. Nah, perhatikan ayat 26. Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, saudara, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 27. Secara sederhana dialog itu berbunyi gini, saudara. Tuhan, memang aku tidak berharap muluk-muluk, tidak berharap berlebih, cukup remah-remah, sisa-sisa saja sudah cukup. Asal itu darimu, maka itu sudah cukup. Saudara, perempuan itu ingin menegaskan bahwa sedikit, sederhana,
tapi itu dari Tuhan, maka sudah pasti luar biasa mujarab dan berhasilnya. Saudara, itu keyakinan yang luar biasa demi cinta kasih seorang ibu kepada putrinya. Kasihnya membuat perempuan itu tidak gengsi untuk meratap, meminta. Karena kasihnya ia berjuang dan tidak mudah dibuat menyerah. Nah, mungkin saudara berkata, lah, itu kan kasih ibu kepada anaknya. Semua ibu juga begitu. Saya pun juga akan begitu. Nah, saudara, malah disinilah letak poin penting untuk direnungkan. Bahwa kita bisa melakukan kasih yang luar biasa, kasih yang hebat, kalau untuk diri sendiri, kalau untuk kaum keluarga. Tantangannya, pertanyaannya, apakah kasih kepada sesama tidak bisa seperti itu? Ya kan? Atau memang yang namanya tadi, kasih namun tadi. Ya, atau saya mengasihi namun lihat-lihat dulu. Saya mengasihi namun apa untungnya untuk saya? Atau memang itu adalah model kasih yang lazim dan lumrah? Atau memang itulah kasih yang bisa dilakukan manusia? Sebatas itu? Atau memang seperti itulah orang Kristen menghayati kasih di zaman sekarang? Saudara, jika memang benar, maka sia-sialah keteladanan pengorbanan Kristus lewat cerita anak yang hilang, cerita pekerja 1 jam yang diupah sama dengan pekerja seharian, dan penyelamatan nyawa perempuan berjinah tadi. Sia-sia, sebab kasih kita menjadi luar biasa jika hanya berkaitan dengan keluarga, menguntungkan diri sendiri, dan pokoknya ada positifnya untuk diri sendiri, baru saya melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mengasihi berarti bukan wacana, sebab ternyata kita sebetulnya mampu melakukannya dengan catatan-catatan tertentu, seperti ya syarat dan ketentuan berlaku kan, gitu saudara ya. Artinya persoalannya bukan tidak mampu melakukannya, hanya cakupannya yang masih terbatas dan untuk tujuan-tujuan pribadi. Maka bagai kelas atau level kita upgrade, saudara, sampai yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini eros, philia, storge tetap akan ada. Namun tidak berarti menenggelamkan, mengabaikan agape. Saudara, dalam bacaan kita hari ini terdapat hal menarik yang juga penting untuk direnungkan. Yaitu Yesus dibuat kagum oleh iman perempuan Kanaan itu. Perempuan ini bersyukur, bahkan sangat-sangat bersyukur, walau hanya mendapat sedikit saja dari karunia Tuhan. Seperti seekor anjing yang sudah sangat-sangat senang hanya mendapatkan remah-remah roti dari tuannya. Perempuan itu ingin menegaskan bahwa betapa beruntungnya kita, atau betapa kita tidak bersyukur boleh menerima kehidupan ini dari Tuhan. Asal dari Tuhan, sesedikit apapun itu, sekali lagi, asal dari Tuhan, maka itu adalah berkat besar bagi manusia. Ini kekuatan utama saat kita mampu mengasihi sesama secara luar biasa, yaitu mampu bersyukur sebab semua Tuhan yang memberikannya. Kita hanya sekedar menerima dari Tuhan. Ibaratnya mau guling-guling seperti apapun, jika Tuhan tidak menyediakannya maka sia-sia semuanya. Artinya, jika kita merasa sebagai orang yang beruntung, maka jangan segan-segan bagikan keuntungan saudara tersebut. Semakin kita merasakan betapa besar keberuntungan kita di hadapan Tuhan, maka semakin besar pula dorongan kita untuk mengungkapkan
kasih itu. Amin. Kita bersaat hening senang. Saudara, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Untuk pertama sekali Tuhan, kami hendak mendukung doa bagi pergumulan kerabat kami, saudara kami, jemaat kami, yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu, uluran tangan kasih-Mu, dan berkat-berkat kesembuhan dari-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Sianturi, Ibu Penny Turniasi, Bapak Nugroho, Ibu Tini Soeharto, Ibu Ice Sonda, Saudara Boni Saragi, Bapak Mami Katamsi, Ibu Ismara, Bapak Ibu Juhri, Oma Evi Manangkalangi, Pak Yakub Purwanto, Pendeta Emeritus Toto Subianto, dan saudara kami lainnya. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu, kekuatan dan berkat dari-Mu, dan kami percaya
Setiap usaha akan menjadikannya pulih dan sehat. Obat yang diminum, tim medis yang bekerja, kiranya semua mendatangkan kesembuhan. Khususnya anggota keluarga, agar dengan sabar mendampingi proses pemulihan ini semua. Secara khusus kami berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari, khususnya keadaan ekonomi kami. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, jeri lelah kami, kiranya mendatangkan berkat besar, rejeki darimu Tuhan. Dan yang halal sajalah, yang boleh kami nikmati dalam hidup kami setiap hari. Berkati anak-anak kami yang masih di rumah, belajar secara online, beri mereka kesabaran. Dan kiranya cita-cita mereka, masa depan mereka tetap dalam keadaan baik. Karena mereka adalah anak-anak pejuang yang tidak akan menyerah. Dan kami berdoa pada saatnya nanti semua menjadi normal kembali. Mereka boleh datang ke sekolah, belajar, bersosialisasi, dan mendapatkan sukacita. Secara khusus berkati gerejamu ini dengan berbagai pelayanan yang ada. Secara khusus doa kami untuk majelis jemaat, para aktivis dalam pelayanan-pelayanan mereka Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa untuk panitia 17 Agustus, Bulan Keluarga, dan HUT GKI Bintaro, di mana mereka sudah mulai bekerja, program-program, kegiatan sudah mulai disusun, kiranya terlaksana dengan baik. Dan secara khusus doa kami untuk media center, berkatilah pelayanan mereka agar semakin luar biasa. Jeri lelah mereka yang mempersiapkan ibadah online tidak sia-sia, tapi menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu untuk menghadirkan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Panitia pembangunan juga Tuhan berkati, karena tugas-tugas mereka sudah hampir selesai. Kami mengucap syukur bahwa proses pembangunan beberapa bulan ini telah sampai kepada titik akhir. Berkati karya mereka agar bermanfaat untuk umat-Mu, jemaat-Mu dalam melakukan berbagai aktivitas gerejawi. Dan secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana esok kami akan masuk dalam hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Ini akan menjadi hari yang penting dan kami ingin mensyukurinya dalam ibadah-ibadah perayaan HUT RI yang ke-75. Berkati agar semua menjadi kebahagiaan dan sukacita bagi kami. Tuhan, inilah sebagian doa-doa kami, permohonan kami, pengharapan kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami nyanyikan. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai
Kita bangkit berdiri dan dalam posisi tegap bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Sambil mengingat baptisan kita, marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita hendaklah berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dasar persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas segala kebaikannya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro, sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer, atau menginginkan persembahannya diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk diatur waktu pengambilannya. Untuk lebih jelasnya, dapat dibaca di warta jemaat. Mengiringi persembahan yang akan kita berikan, mari kita angkat pujian dari NKB 134 ayat 1 sampai dengan 2. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat, dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita bersatu dalam doa untuk menaikkan persembahan kita. Kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan mengingat semua berkat-berkat-Mu, dengan mengingat semua kasih karunia-Mu, maka kami sangat mengucap syukur atas semua itu. Kami adalah umat-Mu yang Kau kasihi. Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau telah memulai memberikan yang terbaik. Kini terimalah persembahan syukur kami berupa uang yang juga dari-Mu. Semua ini tidak sebanding dengan kebaikan-Mu, maka kami berkomitmen untuk memberikan seluruh hidup kami kepada-Mu. Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, sebagai pujian di akhir ibadah kita pada minggu ini, marilah kita angkat pujian dari NKB 211 ayat 1 sampai dengan 3. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan
Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jari-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.